Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azir, NIM 2020 012011. Perkenalkan, nama saya David Hendriansah, NIM 2020012017 dari Prodi Teknik Industri kelas A. Nama saya Rejan Wira, NIM 20201112. Perkenalkan, nama saya Gilbert Tutanonu, NIM 2018 012035. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tapping. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di dalam lubang, dengan menggunakan alat iris yang disebut tape. Tape adalah alat yang digunakan untuk membuat ulir dalam dengan tangan atau mesin. Tape-tape ini dibuat berbentuk ulir luar dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang kita kenal dengan alur. Alur inilah yang membentuk sisi-sisi potongnya. Tape-tape ini dibuat dari baja kecepatan tinggi, ada juga dari baja karbon yang dikemaskan, tapi ini tidak ekonomis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses tapping M12. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan membuat lubang dengan diameter yang lebih kecil dari ukuran tape. Di sini ukuran tape adalah M12 mm. Maka ukuran mata bor yang digunakan adalah 10,5 mm. Langkah selanjutnya, siapkan tape lengkap dengan pemegangnya. Lalu sebagai awalan pengetepan, pilih tape dengan ujung tirus yang biasanya ditandai dengan angka 1. Satu set tape biasanya memiliki 3 batang tape dengan alur yang berbeda. Ketinggiannya digunakan dengan awalan tape 1, lanjut tape 2, dan tape 3. Masuk ke proses pengetepan. Yang pertama, posisikan ujung tape pada lubang. Lalu tekan tape ke dalam lubang sambil diputar hingga penyayatan terjadi. Jaga selalu kerataan pemegang tape hingga sayatan awal berbentuk cukup dalam. Ketika sayatan awal terbentuk dan tape telah terpasang kuat dalam lubang, putar tape sejauh setengah putaran, lalu putar balik tape sejauh 1/4 putaran. Hal ini dilakukan untuk membuang tatal hasil penyayatan sehingga tape tidak patah dan menghasilkan ulir yang baik. Lakukan pemutaran tape setelah putaran dan putar balik 1/4 putaran hingga kedalaman ulir yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, ganti dengan tape 2 dan ulangi proses penyayatan seperti langkah di atas. Setelah tape 2 selesai, ulangi lagi proses penyayatan dengan tape 3. Bila perlu, gunakan oli ketika melakukan penguliran atau penyayatan. Jika ingin membuat ulir kanan, putar tape searah jarum jam. Setelah prosesnya selesai, bisa mengecek hasil penguliran lubang dengan baut. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam proses tapping. Yang pertama adalah landasan. Landasan berfungsi untuk meletakkan ragum pencekam. Yang kedua adalah ragum. Ragum berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan di-tapping. Kemudian batang ulir. Batang ulir adalah pengatur tinggi rendahnya pilar penyangga. Pilar penyangga berfungsi untuk
tempat poros, dan handwheel atau lengan putar juga sebagai penahannya. Selanjutnya adalah cak. Cak berfungsi untuk mencekam mata tab dan juga rumah dari mata snei. Bosing piring berfungsi sebagai rumah dari mata snei ataupun tab. Berikutnya adalah alat keselamatan saat proses tapping. Yang pertama adalah masker. Masker berfungsi untuk melindungi organ pernafasan. Yang kedua adalah kacamata pengaman. Berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel yang berterbangan di udara agar tidak mengganggu saat proses tapping. Yang ketiga adalah sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki agar tidak tertimpa benda berat saat proses pengerjaan tapping. Selanjutnya adalah wear pack. Berfungsi melindungi tubuh dari hal-hal yang membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan saat proses kerja. Penjelasan perhitungan pengeboran. Supaya pengeboran optimal diperlukan beberapa rumus pengeboran. Rumus untuk mencari kecepatan putaran bar N sama dengan V per P kali D, di mana N kecepatan putaran, V cutting speed atau kecepatan potong, D diameter mata bar. Rumus yang sama tetap digunakan pada pengeboran dengan benda kerja yang berputar sedangkan mata bar tetap diam. Fade yang disarankan kira-kira sebanding dengan diameter bar. Fade yang lebih tinggi digunakan pada bar berdiameter lebih besar karena ada dua cutting edge yang ujung bar ketebalan tipis chip yang tidak dipotong oleh masing-masing cutting edge adalah setengah dari fade. Fade yang dikoferensi pada fade rate menggunakan persamaan Fr sama dengan N kali F, di mana Fr sama dengan fade rate, F sama dengan fade. Kedua, rumus untuk mencari waktu pengeboran pada lubang yang tembus. Tm sama dengan T kecil plus A per Fr, di mana Tm sama dengan waktu pengeboran, T kecil sama dengan tebal benda kerja, A sama dengan jarak tambahan, O sama dengan sudut ujung bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rejan Wira, NIM 20200121012. Ketiga, rumus untuk mencari waktu pengeboran pada lubang yang tidak tembus. Dm sama dengan D kecil plus A per Fr, di mana D sama dengan kedalaman lubang. Keempat, rumus untuk mencari banyaknya volume bahan yang dibar tiap menit. RMR sama dengan P D kuadrat Fr per 4, di mana RMR sama dengan laju bahan yang dibuang atau dibar.